Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar perancangan dan pengembangan produk dengan produk kotak tisu multifungsi. Perkenalkan, nama saya Yeki Wirasaputra dengan NIM 202157025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Labiba dengan NIM 2021570114. Dan saya Inais Munawaroh, NIM 2021570009. Pembahasan dari presentasi kali ini yang pertama yaitu proses dan organisasi perancangan pengembangan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan customer dan analisa pasar. Yang ketiga, Quality Function Development atau QFD. Yang keempat, proses pemilihan material dan desain dalam desain pengembangan produk. Yang kelima, proses pembuatan struktur produk. Yang keenam, perancangan struktur produk dan bill of material. Kemudian prototyping. Kemudian evaluasi ergonomi dalam perancangan produk. Kemudian produk delivery dan pengembangan produk. Yang ke-10, desain untuk end of life. Yang ke-11, life assessment dan langkah-langkah dalam LCA. Yang pertama yaitu proses dan organisasi perancangan pengembangan. Terdapat 6 fase proses pengembangan produk. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengembangan konsep, yang ketiga perancangan tingkat sistem, yang keempat perancangan detail, yang kelima pengujian dan perbaikan, yang keenam produksi awal. Jenis organisasi dari proyek ini adalah organisasi proyek dengan proses perencanaan dan pengembangan produk yang keterkaitan organisasinya dihubungkan dengan proyek pengembangan dengan proses yang dilakukan Departemen Research and Development atau R&D perusahaan dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan riset dan analisis kebutuhan konsumen terhadap produk kotak tisu yang multifungsi dengan menyebar kuesioner. Yang kedua, membuat konsep dan menyaring ide yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, melakukan pembuatan prototipe hasil penyaringan ide. Yang keempat, melakukan pengujian produk dan evaluasi produk. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan customer dan analisa pasar. Identifikasi kebutuhan customer melalui kuesioner dengan hasil seperti berikut. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan, mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, yaitu 80% responden berpendapat bahwa kotak tisu penting pada keseharian dan 20% responden berpendapat bahwa kotak tisu tidak penting untuk keseharian. Yang kedua, responden biasa meletakkan kotak tisu di kamar, ruang tamu, dan meja makan. Yang ketiga, hal yang dipertimbangkan dalam membeli kotak tisu, 45% responden pertimbangkan desain, 35% harga, 15% kualitas, dan 45% fungsi. Hal yang disukai responden dari produk kotak tisu pada umumnya adalah bisa digunakan untuk menyimpan tisu, dapat memudahkan pengambilan tisu, tisu dapat tertata rapi, desain dan bentuk kotak tisu yang menarik. Hal yang kurang disukai yaitu kurang pasnya ukuran kotak dengan tisu, penutup tisu mudah lepas, lubang pengambilan tisu sempit dan terlalu rapat, bahan kotak tisu mudah pecah, dan desain atau bentuk yang monoton. Untuk itu, responden mengusulkan inovasi untuk produk kotak tisu antara lain seperti ditambah
tempat penyimpanan buku, alat tulis, remote TV dan AC, tempat penyimpanan koin agar tidak tercecer, dan kemudian responden mengusulkan agar desainnya lebih menarik, lubang pengambilannya diperbesar, kualitas produknya bagus dan awet, dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu Quality Function Deployment atau QFD. Dalam QFD kali ini dikembangkan melalui tools yang bernama House of Quality. House of Quality atau HOQ dari produk produk kotak tisu multifungsi, yaitu yang pertama kebutuhan konsumennya terdiri dari aspek multifungsi, mudah digunakan, penutup tidak mudah lepas, awet, dan tampilan menarik. Dengan tingkat importance untuk multifungsinya 10, mudah digunakannya 7, penutup tidak mudah lepasnya 8, awetnya dengan nilai 9, dan tampilan menarik dengan nilai 9. Untuk fitur produknya, terdapat beberapa aspek. Yang pertama, tempat penyimpanan tisu, tempat penyimpanan koin, tempat penyimpanan remote TV atau AC, tempat penyimpanan buku, penyimpanan alat tulis, lubang pengambilan luas, ukuran presisi, bahan baku berkualitas, warna mengikuti tren. Dengan dihubungkan untuk setiap fitur produknya dihubungkan melalui dengan keterangannya untuk X itu negatif influence yang berarti tidak berhubungan, untuk keterangan untuk centang yaitu positif influence atau berhubungan. Untuk kompetitor rankingnya terdapat 3 kompetitor dengan hasil bisa dilihat ada gambar. Yang keempat yaitu proses pemilihan material dalam desain dan pengembangan produk. Nah, dalam pemilihan konsep produk itu terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama memperjelas masalah, yang kedua pencarian secara eksternal, langkah ketiga pencarian secara internal, yang keempat menggali secara sistematis, dan langkah yang kelima merefleksikan pada hasil dan proses. Nah, langkah pertama yaitu memperjelas masalah dengan menggunakan black box dekomposisi. Nah, ini terdapat 5 masalah yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu yang pertama ada jenis bahan kotak tisu dan juga jenis bahan penutup kotak tisunya, yaitu mencakup berat kotak tisunya itu ringan. Masalah yang kedua yaitu jenis bahan kotak tisu dan juga jenis bahan penutup kotak tisunya, ada daya tahan bahannya. Yang ketiga, pada jenis bahan kotak tisu, jenis bahan penutup kotak tisu, dan biaya produksinya, yaitu harganya terjangkau. Yang keempat, desain bentuk kotak tisu, yaitu desainnya multifungsi. Nah, masalah yang terakhir yaitu desain bentuk kotak tisu dan desain warna kotak tisu, yaitu desainnya menarik. Langkah selanjutnya yaitu pencarian secara eksternal yang menggunakan kompetitor benchmarking. Nah, tabel tersebut merupakan tabel perbandingan dari 3 toko, 3 perusahaan yang menjadi perbandingan dari produk kami, yaitu dari Golden Sun Keys, Oxihome, dan RB Furniture. Terdapat 5 matriks yang menjadi bahan perbandingannya, yaitu untuk ringan, daya tahan, harga terjangkau, desain multifungsi, dan desain menarik. Selanjutnya, masukan dan saran hasil kompetitor benchmarking, yaitu berat kotak tisu multifungsi diusahakan di bawah 1 kg supaya ringan. Yang kedua, material bahan baku menggunakan bahan plastik polipropilen atau PP.
ataupun dapat juga menggunakan kayu, karena kedua bahan tersebut sama-sama memiliki daya tahan yang kuat atau awet. Nah, yang ketiga yaitu harga produk kotak tisu diusahakan di bawah 50.000 agar produk dapat dibeli semua kalangan. Dengan harga tersebut, material plastik PP merupakan pilihan yang tepat. Selanjutnya, desain produk kotak tisu menggunakan desain pada toko Oxihome karena multifungsi. Saran yang terakhir, warna dari produk kotak tisu multifungsi lebih dari satu warna agar menarik. Langkah selanjutnya yaitu pencarian secara internal. Terdapat 3 saran dari pencarian secara internal. Yang pertama yaitu kotak tisu diproduksi dengan bahan baku plastik agar ringan dan didesain dengan bentuk banyak kotak penyimpanan agar multifungsi. Yang kedua, warna dari produk kotak tisu memiliki warna yang estetik agar konsumen tertarik untuk membeli. Dan yang ketiga yaitu desain bentuk dapat juga berupa kapal, mobil, hewan ternak, atau objek lain agar pelanggan lebih tertarik. Langkah selanjutnya yaitu menggali secara sistematis. Dalam menggali secara sistematis, terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu pohon klasifikasi konsep. Dalam pohon klasifikasi konsep tersebut terdapat 4 faktor masalah penting, yaitu jenis bahan kotak tisu multifungsi, jenis bahan penutup kotak tisu multifungsi, desain bentuk kotak tisu multifungsi, dan desain warna kotak tisu multifungsi. Metode yang kedua yaitu menggunakan tabel kombinasi. Dari tabel tersebut didapati 2 konsep dari produk kotak tisu multifungsi, yaitu jenis bahan dari plastik, jenis bahan penutupnya kayu, memiliki desain bentuknya banyak kotak, dan desain warnanya satu warna. Yang kedua, yaitu jenis bahan kotak tisunya dari plastik, jenis bahan penutup dari plastik, desain bentuknya banyak kotak, dan desain warna satu warna. Metode yang ketiga yaitu metamorfologi. Nah, dalam metamorfologi itu terdapat 2 alternatif. Pada rangka kotak tisu, alternatif pertama yaitu satu kotak, dan alternatif satunya banyak kotak. Terus pada penutup kotak tisu, lubang penutupnya sempit, dan alternatif kedua yaitu penutupnya lebar. Sehingga ditarik kesimpulan, alternatif yang dipilih yaitu untuk rangka kotak tisunya banyak kotak dan penutupnya lebar, sehingga mudah dalam pengambilan tisu. Selanjutnya yaitu merefleksikan pada hasil dan proses. Nah, ini merupakan langkah terakhir yang mencakup evaluasi dari hasil dan proses perencanaan konsep. Pertanyaan pertama dari evaluasi konsep tersebut adalah apakah tim yakin bahwa solusi sepenuhnya telah digali? Jawaban tim kami itu yakin. Yang kedua, adakah alternatif diagram fungsi? Tidak ada diagram fungsi dari kelompok kami. Selanjutnya, adakah cara lain untuk mendekomposisi masalah? Tidak ada. Nah, yang keempat, yaitu sudahkah sumber eksternal ditelusuri dengan benar? Jawabannya sudah. Dan yang terakhir, sudahkah pemikiran tiap anggota tim diterima dan digabungkan dalam proses? Sudah. Selanjutnya, yaitu penyeleksian konsep. Terdapat 3 tahapan dalam penyeleksian konsep. Yang pertama yaitu aktivitas penyeleksian konsep, yang kedua penyaringan konsep, dan yang ketiga penilaian konsep. Tahapan dalam yang pertama yaitu aktivitas penyeleksian konsep. Yang pertama yaitu ada kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan konsumen yang sudah diidentifikasi sebelumnya yaitu mendapati hasil produknya awet, harga murah, desain kekinian, kualitas bagus, multifungsi, dan lubang penutup. Yang menjadi perbandingan yaitu bahan plastik karena harganya murah, lumayan awet dan ringan, dan juga kayu, harganya cukup mahal, awet, dan berat.
Selanjutnya untuk desain bentuk, perbandingannya itu satu kotak tidak multifungsi, kalau banyak kotak multifungsi. Pada desain warna, perbandingannya satu warna monoton, Nah, yang ketiga dalam tahap aktivitas penyeleksian konsep, yaitu memilih satu atau lebih konsep untuk penyelidikan, tes, dan pengembangan selanjutnya. Nah, terdapat 4 konsep. Yang pertama yaitu kotaknya berbahan plastik, penutup berbahan plastik, desain bentuk banyak kotak, dan lebih dari satu warna, dan juga lubang penutupnya lebar. Konsep yang kedua yaitu kotaknya berbahan plastik, penutupnya berbahan kayu, desain bentuk banyak kotak, warnanya lebih dari satu warna, dan lubang penutupnya lebar. Konsep yang ketiga, kotak berbahan kayu, penutup juga berbahan kayu, desain bentuk satu kotak, warnanya satu warna, lubang penutupnya lebar. Konsep keempat, yaitu kotaknya berbahan plastik, penutup berbahan plastik, desain bentuk satu kotak, warnanya satu warna, lubang penutupnya sempit. Tahapan selanjutnya yaitu penyaringan konsep. Nah, penyaringan konsep ini dengan membuat tabel yang yang menyeleksi konsep-konsep tersebut. Kriteria seleksinya yaitu untuk harga produknya, estetika produk, ketahanan produk, kemudahan penggunaan, pemasaran, kualitas produk, daya saing, pangsa pasar, standarisasi produk, dan uniqueness atau keunikannya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, didapati hasil net score untuk konsep 1 yaitu 9, konsep 2 net score-nya 9, untuk konsep 3 yaitu 6, dan konsep 4 3. Sehingga untuk konsep yang ditindaklanjuti, yang dilanjutkan, yaitu konsep 1, konsep 2, dan konsep 1 dan konsep 2. Selanjutnya yaitu penilaian konsep, yaitu untuk total dari konsep 1 yaitu sebesar 4,06, dan untuk konsep 2 mendapati total 4,46. Sehingga konsep yang dilanjutkan yaitu konsep 2. Selanjutnya yaitu ada proses pembuatan struktur produk dan perancangan struktur produk dan bill of material atau BOM. Dalam menentukan arsitektur produk, yang pertama yaitu membuat skema produk. Dalam membuat skema produk yaitu terdapat 3 elemen. Elemen yang pertama yaitu kotak, yang merupakan elemen fisik yang memiliki fungsi sebagai wadah. Elemen kedua yaitu penutup, yang merupakan elemen fisik yang memiliki fungsi sebagai tutup. Elemen ketiga yaitu mekanisme pemasangan tutup, yang merupakan elemen fungsional yang menjelaskan mekanisme memasang penutup ke kotak tisu. Yang kedua yaitu mengelompokkan elemen-elemen yang terdapat dalam skema. Faktor pembagian fungsinya, bagian kotak dan penutup dikelompokkan menjadi satu karena adanya kesamaan fungsi sebagai struktur utama produk. Faktor pengelompokan perubahan, mekanisme pemasangan penutup ke kotak sebaiknya dibuat modular. Hal tersebut untuk mengantisipasi perubahan pada elemen ini. Yang ketiga yaitu membuat rancangan geometris yang masih kasar. Nah, rancangan ini 3 dimensi yang dibuat dengan software Autodesk Inventor. Gambarnya bisa dilihat. Yang keempat yaitu mengidentifikasi interaksi fundamental dan insidental. Interaksi fundamental yang berhasil diidentifikasi yaitu kegiatan menghubungkan chunks penutup ke kotak dengan memberi tekanan pada penutup. Untuk interaksi insidental yang berhasil diidentifikasi, yaitu antara kotak dan mekanisme pemasangan penutup, terdapat interaksi insidental berupa getaran atau pergeseran.
Interaksi insidental muncul akibat mekanisme kerja pemasangan penutup, yaitu dengan menekan penutup ke kotak sehingga membuat getaran pada kotak. Nah, kesimpulan dari arsitektur produk, yaitu produk kotak tisu multifungsi tergolong arsitektur modular. Karena pada arsitektur ini, cangkang yang berbeda dapat dihubungkan ke produk melalui hubungan yang sama. Selanjutnya yaitu bill of material atau BOM kotak tisu multifungsi. Terdapat pada level 0, yaitu ada kotak tisu multifungsinya, yaitu produknya itu. Nah, untuk level satunya, yaitu yang membentuk si level 0 tadi, yaitu ada kotak dan penutup kotaknya. Yang ketujuh, yaitu prototyping. Nah, pada prototyping ini memperlihatkan desain rancangan produk dan juga hasil prototype 3D printingnya. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada evaluasi ergonomi dalam perencanaan produknya. Berdasarkan hasil prototipe yang sudah dibuat, itu terdapat beberapa evaluasi ergonomi yang perlu dilakukan, seperti untuk lubang pengambilan pada ujungnya itu agak tajam karena bagian tersebut dipegang, maka sebaiknya dibuat lebih tumpul biar nyaman dipegang dan ergonomis. Nah, selanjutnya pada bagian untuk meletakkan penutup, sebaiknya ditambah dudukan kayak biar plug gitu untuk melekatkan penutup agar pas dan juga tidak mudah lepas. Nah, yang kesembilan ada produk delivery dan penggunaan produk. Nah, itu ada 4 fase. Fase 1, Customer Requirement Identification. Fase 2, Identification of Delivery Service Determinant. Fase ketiga, Identification of Relationship between Requirement and Determinant. Fase 4 ada Priority Definition. Nah, untuk fase satunya itu ada permintaan konsumennya, biaya pengirimannya agar murah, waktu pengiriman agar cepat, ketepatan perkiraan pengirimannya, barang bisa sampai tepat waktu, keamanan barangnya, produknya aman sampai tujuan, monitoring atau tracking yang mudah, good service, pelayanan responsif dan ramah. Untuk fase 2, identification of delivery service determinan, itu untuk biaya pengiriman itu bisa dikasih potongan harga atau diskon. Nah, waktu pengiriman itu tergantung lokasi tujuan sama proses transportasinya gimana. Untuk ketepatan pengiriman itu bisa di sistem pengiriman, keamanan barang bisa di packaging produknya, untuk monitoring bisa teknologi informasinya, good service-nya bisa pelayanannya ditambah sama pekerjanya. Nah, untuk fase ketiga itu hubungan ya antara requirement dengan determinan itu nanti bisa dapat dilihat di pada HOQ delivery service. Untuk fase 4 untuk importance-nya bisa dilihat sama kompetitor analisisnya itu untuk 5 skor tertinggi dan 1 skor terendah. Itu ada kompetitor ABC. Nah, untuk ini HOQ-nya untuk delivery service bisa dilihat yang bagian requirement sama determinan itu hubungannya. Untuk bulat hitam itu positif, medium untuk yang bulat putih, dan X untuk yang low. Berdasarkan hasil kuesioner, apa sih pertimbangan responden dalam memilih delivery service? Itu biaya pengirimannya 100%, waktu pengirimannya 95%, ketepatan perkiraan pengirimannya 75%, keamanan barangnya 95%, monitoringnya 80%, good service-nya 80%. Nah, hasil ini bisa digunakan untuk menghitung importance ya. Nah, kemudian ada design end of life. Nah, dampak yang diberikan pada lingkungan memberikan masa akhir produk atau end of life dengan fase-fase tertentu seperti penggunaan kembali atau reuse, daur ulang atau recycle, dan pembuangan akhir atau landfill. Fasenya ini langsung aja end of life kotak tisu itu
kan ada dua part tadi bisa disassembly. Untuk kotaknya itu kan berbahan dari plastik, itu langsung ke landfill atau pembuangan air karena sulit untuk didaur ulang. Nah, kalau kayu MDF itu masih bisa didaur ulang, nanti bisa diolah kembali. Nah, kemudian ada LCA atau Life Cycle Assessment. Life Cycle Assessment itu analisis dampak suatu produk terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, itu dalam LCA ada yang namanya PLC. PLC-nya dari raw material ke processing, transportation, retail, and use pass, dan yang terakhir adalah waste. Nah, langkah-langkah untuk LCA ini ada 4. Penentuan goal and scope, life cycle inventory, impact assessment, dan interpretasi. Nah, untuk tujuannya sendiri itu dalam membuat produk lebih berkelanjutan dengan emisi serendah mungkin dan mengoptimalkan sumber daya agar lebih efisien. Kami menganalisis dampak dengan siklus cradle to grave dan hanya melihat emisi apa saja yang dihasilkan. Nah, untuk LCI ini material flow-nya dapat dilihat ya. Nah, untuk membuat produk itu diperlukan plastik PP, kayu MDF, energi listrik, energi lain-lain. Nah, kemudian life cycle impact assessment-nya, dampak lingkungan yang dihasilkan itu bisa global warming, penipisan lapisan ozon, pencemaran udara, dan penyebaran lingkungan. Nah, kemudian lanjut ke interpretasi hasilnya dari LCA tadi. Dalam upaya menanggulangi dampak dari global warming, penipisan lapisan ozon, dan penyerapan udara akibat adanya transportasi dan mesin beremisi asap, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan perlahan-lahan mengganti transportasi dengan mesin beremisi ramah lingkungan. Dalam upaya pencegahannya, pencemaran lingkungan, solusi yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengolahan limbah produksi supaya pembuangan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang berlebih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.